Halo kelas, selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah Sistem Operasi. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang teknik penjadwalan proses. Baik kelas, teknik penjadwalan proses yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah kaitannya dengan sistem operasi ya. Oke, saya menyampaikan terlebih dahulu deskripsi dari penjadwalan proses itu apa saja. Nah, yang pertama, bahwa penjadwalan proses itu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Di penjadwalan proses itu merupakan urutan kerja yang dilakukan di dalam sistem komputer. Nah, sedangkan proses sendiri merupakan unit kerja ya. Jadi proses itu seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa proses itu adalah merupakan unit kerja dari sistem operasi ya. Unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya ya, atau unit yang telah siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, apa saja tugas dari penjadwalan proses ini? Tugas yang pertama dari penjadwalan ini adalah memutuskan proses yang harus berjalan. Jadi proses mana yang kemudian harus didahulukan untuk dikerjakan. Nah, yang kedua, tugas penjadwalan ini adalah bagaimana memutuskan kapan waktunya dan berapa lama proses itu akan berjalan. Di kapan timingnya proses tersebut untuk dieksekusi dan berapa lama waktu eksekusinya. Itulah tugas dari penjadwalan. Berikut ini adalah komponen untuk penjadwalan proses. Nah, untuk melakukan penjadwalan proses, sistem operasi membutuhkan sejumlah komponen. Nah, komponen apa saja yang dibutuhkan untuk penjadwalan proses tersebut? Yang pertama dibutuhkan adalah antrian penjadwalan. Antrian penjadwalan atau scheduling queue yang meliputi antrian yang berisi proses-proses yang sudah siap dieksekusi atau ready queue, kemudian antrian untuk proses-proses yang menunggu layanan operasi dari suatu piranti input-output atau yang disebut dengan EOQ seperti disk, magnetic tape ataupun terminal-terminal. Nah, selain itu terdapat juga job, yaitu diantaranya adalah long term queue yang berisi semua proses dalam sistem. Umumnya antrian-antrian ini diimplementasikan dalam bentuk linked list yang diatur oleh sistem operasinya masing-masing. Nah, kemudian penjadwalan proses yang berikutnya adalah penjadwal atau scheduler. Kalau tadi yang pertama itu adalah antrian penjadwalan atau scheduling queue, yang berikutnya ini adalah penjadwal. Nah, penjadwal di sini adalah berupa rutin program algoritma tertentu yang menyeleksi proses. Penjadwal di sini adalah merupakan rutin program algoritma yang menyeleksi proses mana yang akan kemudian dieksekusi oleh prosesor. Nah, komponen penjadwal proses yang kedua ini memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah penjadwal jangka pendek. Nah, ini tugasnya adalah menyeleksi proses mana yang akan dijalankan di antara proses-proses yang sudah diantrikan di dalam memori utama. Nah, penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan eksekusi. Nah, pengalihan eksekusi proses di sini adalah misalnya ketika ada proses berubah menjadi ready, proses berubah menjadi block, proses berubah menjadi running. Yang tujuannya agar si sistem operasi dapat mengatur proses-proses mana yang kemudian akan dieksekusi oleh prosesor terlebih dahulu. Yang kedua, jenis penjadwal yang kedua adalah penjadwal jangka menengah.
Nah, di jalur jangka menengah ini, ruang memori utama tidak cukup. Di memori, kalau misalnya kita memiliki memori 4 GB misalnya ya, memori utamanya, maka itu tidak akan cukup untuk menampung seluruh proses. Nah, oleh karena itu, sistem operasi menentukan penjadwal, yaitu penjadwal menengah, yang tujuannya agar beberapa proses yang sebelum dieksekusi oleh prosesor, beberapa proses tersebut itu dilakukan swapping. Swapping di mana memindahkan sebuah image proses lain ya, dari memori utama yang tadinya sudah diantrikan di memori utama atau RAM, itu sementara dipindahkan dulu ke memori dukung atau yang sering kita sebut dengan disk. Nah, contoh misalnya kalau saya contohkan ya untuk penjadwal jangka menengah ini, ketika kita ingin menginstalkan sebuah aplikasi, di saat yang bersamaan kita juga sedang membuka misalnya ada aplikasi browsing, maka sistem operasi akan melakukan memerintahkan sebuah penjadwal menengah untuk mengatur bagaimana proses instalasi aplikasi tadi bisa berjalan, sementara browsing yang kita laksanakan tadi di aplikasi lain itu bisa berjalan baik tanpa terganggu dengan proses instalasi tadi. Nah, apa aja yang dilakukan dalam proses swappingnya, yaitu file-file instalasi tadi, file-file instalasi itu pada saat proses instalasinya itu ditempatkan lebih dahulu di dalam memori dukung atau disk. Nah, jadi yang di memori utama itu dia hanya proses untuk mengerjakan step by step dari proses instalasinya, sedangkan bahan-bahan instalasinya, file-file instalasinya itu ditempatkan di dalam memori dukung atau disk. Nah, kemudian file-file tersebut akan diambil oleh si sistem operasi melalui penjadwal menengah satu persatu sesuai dengan step-step instalasi yang dilakukan agar memori utama mampu bekerja maksimal untuk menyuplai proses-proses yang akan dieksekusi oleh si prosesor. Nah, biasanya proses-proses mana yang sering di swapping itu tadi ya, sebagai contoh tadi adalah proses instalasi ya. Kemudian ada proses apa lagi? Proses yang sedang menunggu atau sedang berstatus blok. Dan contoh proses-proses yang lain ya. Yang tujuannya di sini penjadwal jangka menengah ini berusaha untuk menyeleksi proses-proses yang kemudian mengantrikan kembali, mengatur pengantrian prosesnya untuk menentukan proses-proses mana yang akan dieksekusi oleh prosesor terlebih dahulu. Nah, komponen penjadwal proses yang berikutnya, untuk penjadwal berikutnya ini adalah penjadwal jangka panjang atau long term schedule atau job scheduler. Nah, penjadwal jangka panjang ini tugasnya adalah menyeleksi proses, sama sebenarnya dengan penjadwal jangka pendek dengan jangka menengah tadi. Tugasnya menyeleksi proses juga, tetapi di sini untuk yang penjadwal jangka panjang, dia menyeleksi proses yang akan dialokasikan ke memori utama. Kemudian disisipkan pada antrian ready, ya, artinya siap untuk dieksekusi. Dalam beberapa sistem operasi, proses yang baru diciptakan diinisiasi dalam kondisi swap out pada memori maya atau memori sekunder. Tujuannya agar misalnya proses-proses, kalau kita contohkan misalnya ada sebuah aplikasi yang akan dijalankan tetapi membutuhkan sumber daya yang cukup besar atau time prosesnya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, maka penjadwal jangka panjang inilah yang mengatur atau menyeleksi agar proses tersebut tidak kemudian diterminate oleh sistem, tetapi diatur posisi prosesnya atau antriannya agar yang akan dieksekusi setelah proses-proses yang lain. Dengan kata lain, proses-proses yang memiliki time proses lebih kecil akan lebih didahulukan dulu. Nah, komponen penjadwal proses yang berikutnya, ya, tadi penjadwal, yang berikutnya ini adalah dispatcher. Dispatcher ini adalah suatu rutin sistem operasi yang fungsinya adalah
untuk mengalihkan eksekusi dari proses yang sedang running ke proses yang terseleksi dengan short term scheduler, dengan penjadwal jangka pendek. Jadi tugas si dispatcher ini adalah untuk melakukan pengalihan eksekusi dari proses-proses yang sedang running, dipilih. Kalau misalnya ada 3 proses yang sedang running, maka si dispatcher ini akan memilih dari ketiga proses ini mana proses yang memiliki short time schedule, mana yang memiliki waktu proses yang pendek. Maka itulah yang digeser ke antrian yang lebih dulu dikerjakan oleh prosesor. Nah, rutin ini memindahkan isi register prosesor, konteks prosesor ke PCB proses yang dihentikan, kemudian mengubah statusnya menjadi ready. Dan selanjutnya menginisialisasi isi register prosesor menggunakan konteks prosesor yang tersimpan dalam PCB proses terpilih. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Ketika sudah dipilih dari beberapa proses yang sedang running, maka akan dipilih terlebih dahulu satu proses yang memiliki short time scheduler yang akan dijadikan terlebih dahulu statusnya menjadi dari proses running menjadi proses ready, atau proses yang kemudian lebih dahulu akan dieksekusi oleh prosesor. Nah, kemudian kalau tadi sudah dibahas komponen penjadwalan proses, yaitu ada penjadwal proses, ada dispatcher, ada antrian penjadwalan. Yang berikutnya adalah kriteria penjadwalan proses. Apa kriteria penjadwalan proses? Kriteria untuk mengukur dan mengoptimasi kinerja penjadwalan antara lain adalah keadilan atau yang disebut dengan fairness. Yang kedua adalah efisiensi, processor utilization. Yang ketiga, waktu tanggapnya, respon time-nya. Yang berikutnya adalah waktu tunggu, waiting time. Yang berikutnya adalah turnaround time, kemudian turnaround path. Nah, inilah kriteria dari penjadwalan proses. Nah, apa yang dimaksud dengan keadilan, efisiensi, waktu tanggap, waktu tunggu, dan turnaround time dan turnaround path ini? Yang pertama, keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan dalam kriteria proses, penjadwalan proses, bahwa proses-proses harus diperlakukan sama. Nah, ini jadi tidak hanya di dalam dunia nyata saja diperlukan keadilan, tapi dalam penjadwalan proses pun diperlukan keadilan. Yaitu bagaimana proses-proses tersebut harus diperlakukan sama. Ini bagaimana caranya ini memperlakukan sama? Yaitu mendapatkan jatah waktu prosesor secara adil. Namun tidak selalu berarti jatah waktunya sama. Jadi yang dimaksud di sini, masing-masing proses mendapatkan jatah waktu proses secara adil. Artinya, setiap proses, setiap operasi yang sudah dijadikan proses diantrikan di dalam memori utama, maka semua proses itu akan dikerjakan oleh si prosesor. Setiap operasi yang sudah menjadi proses yang sudah diantrikan di memori utama, itu akan dikerjakan atau memiliki waktu proses, atau dengan kata lain, akan dieksekusi oleh prosesor sesuai dengan antrian masing-masing prosesnya. Namun, yang dimaksud di sini bukan berarti waktu proses dari setiap proses tadi itu sama. Ya, tidak selalu sama. Misalnya bagaimana kita membuka aplikasi pengolah kata dengan aplikasi pengolah desain grafis. Tentu waktu prosesnya ini tidak mungkin sama ya, jatah waktunya itu tidak mungkin sama. Tetapi maksudnya bahwa ketika sudah mengatrikan proses untuk membuka aplikasi pengolah kata, kemudian membuka aplikasi desain grafis, maka ini sudah diantrikan di memori utama, itu akan dikerjakan oleh prosesor. Artinya masing-masing proses tadi sudah dijadwalkan di dalam memori utama, menunggu giliran untuk dioperasi atau dieksekusi oleh prosesor. Nah, keadilan atau fairness ini juga adalah fungsinya untuk memastikan agar tidak terjadi starvation ya. Starvation ini yaitu ada proses yang kemudian dia tidak dilayani dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini yang dihindari oleh sistem operasi, maka kriteria penjadwal proses itu disebut yang pertama ini harus keadilan ya. Keadilan di mana setiap proses di sini disebut tidak akan ada proses nanti yang tidak terlayani dalam jangka waktu yang lama.
Tentu ini dalam prakteknya ini tentu sangat berpengaruh atau disesuaikan dengan masing-masing spesifikasi perangkat komputernya ya. Jadi kesimpulannya untuk keadilan ini bahwa penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari prosesor secara adil. Itu kesimpulan dari fairness ini. Nah, berikutnya kriteria penjadwalan yang kedua yaitu efisiensi atau processor utilization. Efisiensi dimaksud di sini adalah bagaimana penjadwalan proses itu menjaga agar prosesor terpakai secara terus-menerus selama masih ada proses yang aktif di antrian ready. Jadi artinya di sini jangan sampai prosesor terhenti ya atau break sementara di memori utama itu masih ada proses yang menunggu. Jadi prosesor tidak boleh berhenti bekerja selagi masih ada proses yang diantrikan di memori utama. Karena kalau sampai ada yang close prosesor tidak mengeksekusi proses sementara proses masih ada yang diantrikan di memori utama, tentu itu yang disebut dengan tidak efisien ya. Karena prosesor sudah membuang waktunya sementara ada proses yang harusnya dia kerjakan tapi tidak dia kerjakan. Nah, umumnya proses-proses yang saling menunggu inputan pengguna ataupun operasi input-output akan diblok dan berstatus blocked sehingga tidak ikut dalam penjadwalan proses dan tidak memboroskan siklus hidup prosesor. Nah, biasanya yang menyebabkan not efisiensi ini biasanya ini ya ada proses-proses yang kemudian yang tadinya statusnya ready berubah statusnya menjadi block misalnya, sehingga prosesor harus menunggu sistem operasi untuk menjadwalkan ulang proses lain ya untuk menggantikan proses yang ready yang digantikan tadi menjadi proses dari proses ready tadi menjadi block tadi, sehingga tidak memboroskan siklus hidup prosesor. Jadi prosesor tetap bisa bekerja ya meskipun tadi ada proses yang statusnya sudah ready ternyata berubah jadi blok oleh karena satu hal, maka sistem operasi harus kembali mengatur penjadwalan proses untuk proses-proses yang lain ya, sehingga prosesor tetap bisa bekerja. Nah, artinya untuk kriteria penjadwalan proses efisiensi ini penjadwalan harus menjaga agar pemroses tetap dalam keadaan sibuk ya sehingga efisiensi mencapai maksimum. Nah, kriteria penjadwalan proses yang berikutnya yaitu adalah waktu tanggap atau response time. Nah, yang dimaksud di sini waktu tanggap adalah pada sistem interaktif waktu tanggap merupakan durasi waktu yang antara saat karakter terakhir dari perintah yang dimaksudkan sampai hasil pertama yang muncul di layar. Maksudnya waktu tanggap ini dihitung mulai dari misalnya ya kita membuka aplikasi pengolah kata ya, hingga aplikasi pengolah kata tadi sudah terbuka layarnya ya. Itulah yang disebut dengan waktu tanggap. Atau saya contohkan contoh lain, misalnya ketika kita sedang mendownload sebuah file misalnya dari jaringan internet ya. Nah, yang dimaksud waktu tanggap di sini adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari sistem operasi mengatur penjadwalan perintah untuk menyusun proses ke memori utama yaitu proses mendownload file tadi hingga waktu pertama kali file tersebut mulai di-download. Itulah yang disebut dengan waktu tanggap. Nah, untuk kriteria penjadwalan proses waktu tanggap ini bahwa penjadwalan itu diharapkan itu harus meminimalkan waktu tanggapnya. Kriteria penjadwalan proses yang berikutnya adalah waktu tunggu atau waiting time. Waiting time ini adalah pada lingkungan sistem komputer konkuren berprosesor tunggal, seperti misalnya perangkat-perangkat komputer yang digunakan oleh end users, seperti laptop, PC, dan lain-lain, dalam suatu waktu hanya ada satu proses yang running, sedangkan proses-proses lainnya menunggu di antrian ready. Waktu tunggu merupakan durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Jadi waktu tunggu ini maksudnya, kalau saya contohkan misalnya kita membuka ada dua aplikasi. Yang pertama aplikasi pengolah kata, yang kedua aplikasi pengolah presentasi misalnya.
Maka sebelum dieksekusi oleh prosesor atau sebelum dengan kata lain sebelum aplikasi tersebut dibuka dua-duanya oleh si sistem, maka sebelumnya itu prosesnya itu diantrikan dulu di memori utama. Proses membuka aplikasi pengolah kata, proses membuka aplikasi pengolah presentasi. Nah, yang mana yang lebih dulu dikerjakan oleh si prosesor, maka disesuaikan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing aplikasi tadi. Nah, yang dimaksud waktu tunggu adalah misalnya aplikasi A pengolah kata tadi itu masuk di menit pertama misalnya, di menit pertama dengan durasi waktu tanggapnya itu misalnya 5 detik ya. Maka waktu tunggunya itu adalah tadi bukan 1 menit pertama, detik pertama ya. Maka waktu tunggunya adalah 5 detik. Ya, itu di aplikasi pengolah katanya. Sedangkan aplikasi kedua pengolah presentasi tadi, dia mulai waktu tunggunya itu dihitung mulai dari setelah waktu tanggap si pengolah kata tadi berakhir. Jadi detik kelima, berarti detik kelima aplikasi pengolah presentasi ini mulai waktu tanggapnya itu mulai dari detik kelima dengan lama waktu misalnya saya katakanlah 10 detik, berarti 5 tambah 10 dia 15 detik. Maka 15 detik inilah waktu tunggu untuk aplikasi pengolah presentasinya. Sehingga dari kedua proses tersebut tidak ada proses yang kemudian diterminate tetapi akan dikerjakan atau dieksekusi oleh prosesor sesuai dengan waktu tunggu yang dimiliki oleh masing-masing proses tadi. Jadi algoritma penjadwalan yang baik itu harus menghasilkan rata-rata waiting time-nya atau waktu tunggunya yang sangat kecil untuk seluruh prosesnya. Nah, kriteria penjadwalan proses yang berikutnya adalah turnaround time, adalah waktu yang dihabiskan dari satu program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan. Jadi turnaround time ini adalah waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Jadi kalau misalkan tadi kita membuka aplikasi pengolah kata, yang pertama, yang kedua aplikasi pengolah presentasi, maka waktu atau turnaround time yang akan digunakan oleh keduanya adalah waktu eksekusi. Kalau yang pertama tadi aplikasi pengolah katanya saya katakan 5 detik misalnya, maka turnaround time-nya itu adalah 5 detik. Kemudian untuk aplikasi kedua pengolah presentasi saya katakan tadi 10 detik. Jadi waktu tunggu tadi adalah 15 detik ya. 15 detik itu adalah waktu eksekusi dengan waktu tunggu dari aplikasi yang sebelumnya. Maka itulah yang disebut dengan turnaround time. Nah, yang berikutnya untuk kriteria penjadwalan proses yang berikutnya adalah throughput path. Throughput path ini merupakan rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Jadi berapa proses yang kemudian berhasil diselesaikan oleh prosesor dalam satuan waktu tertentu, maka itu disebut dengan throughput path. Algoritma penjadwalan harus memastikan prosesor itu bekerja terus-menerus. Jadi algoritma penjadwalan sistem operasi itu harus memastikan prosesor itu bekerja terus-menerus ya, serta meminimalkan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penyelesaian tugas proses. Setiap proses switching, jika proses switching sering terjadi, berarti waktu proses banyak tersita untuk backup atau restore konteks prosesor dan bukan mengeksekusi kode-kode instruksi proses. Nah, ini jadi dihindari proses switching ya yang sering terjadi. Nah, proses switching ini bisa saja muncul oleh karena perubahan status proses dari ready ke block, kemudian perubahan status dari proses berstatus ready ke terminate dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan proses dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah non-preemptive, kemudian penjadwalan preemptive. Klasifikasi di atas berdasarkan pada dapat atau tidaknya suatu prosesor diambil alih secara paksa. Penjadwalan non-preemptive itu adalah yang pertama disebut adalah strategi di mana ketika proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Ya.
Jadi ketika prosesor sedang mengeksekusi proses A, maka proses lain itu tidak bisa mengambil alih pekerjaan si prosesor tadi. Nah, pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang sedang running sudah selesai. Jadi proses pengalihan itu baru bisa dilakukan ketika proses yang sedang dikerjakan atau dieksekusi oleh si prosesor tadi selesai. Maka pada saat berakhirnya proses tadi, disitulah boleh terjadi adanya proses pengalihan. Proses pengalihan yang seperti apa? Misalnya dia melanjutkan menjadi proses yang lain, mengerjakan proses lain, atau proses yang kemudian dipaksa, atau dengan kata lain statusnya abnormal. Apa itu status abnormal? Misalnya, harusnya ketika proses A sudah selesai, maka dia harus mengerjakan proses B. Misalnya proses A saya katakan membuka aplikasi pengolah kata. Proses 2 saya katakan adalah membuka aplikasi pengolah presentasi. Ketika proses A itu sudah selesai, harusnya dia mengerjakan proses membuka aplikasi presentasi, ya, pengolah presentasi. Tetapi kita menghentikan, menterminat proses untuk yang kedua tadi, misalnya dengan cara menghentikan paksa, ya, agar proses yang kedua itu tidak perlu dilakukan. Maka proses itu baru bisa dilakukan setelah proses yang pertama tadi sudah selesai dieksekusi oleh si prosesor. Dan tentu ini tidak baik, ya, ketika kita melakukan proses abnormal seperti itu. Ini prosesnya akan berpengaruh dan membahayakan sistem, ya, karena kemungkinan besar akan ada program yang crash, ya. Jadi kalau teman-teman sering melakukan kontrol ALTDEL, kalau untuk sistem operasi Windows, maka ada kemungkinan akan ada proses lain, akan ada sistem lain yang kemudian crash dia atau rusak. Nah, yang berikutnya adalah penjadwalan preempt-type. Preempt-type ini merupakan strategi di mana sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running tadi selesai. Pada sistem real time, jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani, maka akan berakibat fatal. Misalnya seperti ini. Kita membuka aplikasi A, kemudian kita buka aplikasi B. Ternyata aplikasi tadi itu aplikasi bermasalah, ya, atau aplikasinya mengalami proses deadlock misalnya. Maka agar proses yang berikutnya itu tidak terhambat eksekusinya, maka yang aplikasi atau proses yang pertama ini harus kita hentikan, ya. Harus kita hentikan secara paksa agar proses yang berikutnya ini tidak terganggu. Nah, apa saja pemicu terjadinya penjadwalan? Kapan sesungguhnya penjadwalan itu dilakukan oleh sistem operasi? Jadi seolah-olah tadi kita melihat bahwa sistem operasi ini membuat job deskripsi untuk masing-masing proses, ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya sistem operasi melakukan itu? Nah, ada sejumlah pemicu atau keadaan yang kemudian akan mengaktifkan fungsi penjadwalan proses. Antara lain adalah adanya perubahan proses dari status yang sedang running ke status block. Maka akan kemungkinan sistem operasi akan mengatur ulang untuk penjadwalannya, ya. Yang kedua, adanya perubahan proses atau adanya status proses berubah dari yang namanya status running kepada status ready. Berikutnya, penjadwalan proses dilakukan oleh sistem operasi oleh karena adanya proses yang berubah statusnya dari status block ke ready. Bahkan, ya, sistem operasi juga akan melakukan penjadwalan apabila suatu proses itu terhenti atau diterminate. Nah, apa saja yang menyebabkan terjadinya proses berubah dari status running ke block? Nah, terjadinya proses berubah dari status running ke block itu adalah disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain adalah di mana proses melakukan sistem call untuk meminta input-output atau I/O request seperti membaca berkas dari disk maupun membaca sebuah inputan dari keyboard yang akan dilakukan oleh pengguna, atau bahkan
sedang menunggu sebuah event untuk melengkapi sebuah proses. Seperti contoh misalnya ketika kita ingin mencetak dokumen, ketika kita di aplikasi pengolah katanya kita sudah klik tombol print misalnya, ternyata printernya belum terhubung dengan perangkat komputernya. Maka pada status ini, sistem operasi akan melakukan penjadwalan oleh karena adanya perubahan status running ke status blocked. Nah, kemudian pemicu terjadinya penjadwalan oleh karena adanya perubahan status proses dari running ke ready. Nah, apa yang dimaksud di sini? Bagaimana kemudian sebuah proses berubah statusnya dari running ke ready? Misalnya bahwa waktu proses atau time proses sebuah proses itu sudah expire. Misalnya tadi saya contohkan ada kita membuka aplikasi pengolah kata dengan timer prosesnya itu adalah 5 detik. Ternyata waktu yang akan digunakan untuk membuka atau time proses yang akan digunakan untuk aplikasi pengolah kata tadi melebihi dari 5 detik. Maka otomatis proses yang tadinya running itu akan dirubah statusnya menjadi ready. Dengan demikian akan mengakibatkan sistem operasi untuk melakukan penjadwalan kembali. Seperti contoh lain misalnya ketika kita membuka sebuah situs atau laman di website, kemudian tiba-tiba muncul time request is out. Artinya waktu tunggu yang akan digunakan sebuah proses itu telah melampaui batas waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga sistem operasi akan melakukan penjadwalan ulang. Nah, kemudian ada perubahan status dari status proses blocked ke ready. Kalau tadi itu adalah dari running ke ready, ini bagaimana status proses berubah dari blocked ke ready. Kalau sebuah proses statusnya dari ready tadi menjadi block, kemudian dia akan berubah bisa menjadi ready. Dengan catatan di mana ketika permintaan akses input output itu atau event tertentu yang ditunggu oleh proses tersebut sudah dipenuhi. Contoh tadi kita sebut bahwa ketika kita mau ngeprint ya, ternyata printernya atau kabel printernya belum terhubung dengan perangkat komputer. Nah, status yang tadinya running itu atau ready itu diblok. Berubah statusnya menjadi blok. Nah, ketika kita menghubungkan printernya, kabel USB-nya ke dalam perangkat komputer, maka status dari proses tadi yang tadinya blok itu akan berubah menjadi ready. Kenapa? Oleh karena permintaan input output atau permintaan event yang ditunggu oleh sebuah proses untuk melengkapi prosesnya itu sudah terpenuhi. Nah, yang berikutnya apalagi yang menyebabkan pemicu terjadinya penjadwalan tadi adalah ketika proses itu terhenti atau terminate. Nah, proses yang berhenti secara normal akan memanggil sistem call exit. Ya. Artinya kalau kita membuka aplikasi pengolah kata, ketika kita menutup aplikasinya, maka itu disebut dengan system call, di mana aplikasi atau proses tadi akan terminate atau dihentikan dengan cara normal, yaitu si proses akan memanggil sistem atau yang disebut dengan system call, yaitu exit. Sedangkan akan ada proses terhenti itu yang ternyata dia tidak normal ya, atau disebut dengan berhenti secara abnormal. Umumnya ini disertai dengan terjadinya sebuah trap, seperti misalnya kita menghentikan sebuah proses dengan secara paksa. Nah, ini adalah algoritma untuk penjadwalan proses. Nah, untuk non-print type dikenal dengan namanya FIFO. Fish in, fish out. Jadi proses yang pertama kali datang atau masuk, maka itulah yang kemudian pertama kali keluar. Fish come, fish serve. Jadi proses yang kemudian duluan datang, itulah yang duluan dilayani atau dikerjakan oleh si prosesor. Kemudian ada juga short test job first, atau bagaimana proses yang kemudian dieksekusi oleh karena dia memiliki sumber daya yang lebih kecil dari yang lain. Kemudian ada high response rate next. Sedangkan untuk prime type itu ada robin round ya, round robin. Kemudian ada short
kemudian ada shortest remaining time first, kemudian ada priority scheduling, priority scheduling, guarantee scheduling, dan multi-level feedback queue. Nah, selain klasifikasi algoritma tersebut, algoritma penjadwalan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan adanya prioritas dari proses-proses, yaitu ada algoritma penjadwalan tanpa prioritas, kemudian ada juga algoritma penjadwalan berprioritas yang antara lain adalah algoritma penjadwalan berprioritas statik dan dinamis. Baik, kelas sistem operasi, demikian untuk pembahasan materi penjadwalan proses di sesi pertama ini ya. Sesi berikutnya untuk penjadwalan proses atau teknik penjadwalan proses lanjutan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, untuk materi yang kurang dipahami, kiranya agar disampaikan ya, agar didiskusikan, kita diskusikan nanti di aktivitas pertemuan ini ya. Maka teman-teman diharapkan bagian materi-materi yang tidak dipahami silakan menyampaikannya di aktivitas pertemuan kali ini. Demikian dulu materi di pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.